Inilah Bajak Kepo Buku. Halo, selamat datang di Bajak Kepo Buku bersama saya Andreas Nova dari Coba Baca Podcast. Dan di episode kali ini saya ingin membagikan pengalaman membaca buku Puasa Puisi, sebuah buku puisi karya Widya Mareta yang diterbitkan oleh Indonesia Tera pada tahun 2021. Buku puisi ini menurut saya sangat menarik untuk kita bicarakan karena buku puisi ini adalah buku puisi debut dari Widya Mareta dan masuk shortlist kategori puisi Kusala Sastra Khatulistiwa tahun lalu. Yang notabene Kusala Sastra Khatulistiwa itu adalah salah satu penghargaan bergengsi di bidang kesusastraan Indonesia. Dalam shortlist kategori puisi sendiri, Widya Mareta bersaing dengan nama-nama besar seperti Djoko Pinurbo, Raidu Basa, Aslan Abidin, dan Muhammad Ahan Mansur yang pada akhirnya meraih Kusala Sastra Khatulistiwa untuk kategori puisi tahun lalu. Widya Mareta sendiri adalah penyair kelahiran 1994. Dalam biodata yang ditulis di buku ini, di halaman belakang ini, Widya mengagumi beberapa penyair Indonesia seperti Gunawan Muhammad, Sutarji Kalsum Bahri, Djoko Pinurbo, Afrizal Salmana. Nah, memang dari beberapa puisinya ini saya baca cukup terasa pengaruh beberapa penyair ini yang saya sebutkan tadi. Namun entah kenapa rasanya itu nggak kental banget, nggak kelihatan banget kalau ini mirip Chopin, ini seperti Sutarji, ini seperti Afrizal. Misalkan judul Puasa Puisi yang menjadi judul bukunya. Saya kira ini ada pengaruh Chopin menurut saya. Mungkin bisa jadi karena Chopin sendiri pernah mengeluarkan karyanya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Dan Puasa Puisi sendiri bukanlah salah satu judul dari 44 puisi yang ada di buku ini. Jadi sepertinya setelah saya baca-baca itu Puasa Puisi ini kayaknya ngambil dari sebuah frase yang nyempil di puisi berjudul Rekreasi di bagian ini. Tulislah puisi, kata Tuhan sambil tersipu. Maaf, aku sedang puasa dari puisi. Kayaknya sih ngambil dari situ. Seperti yang sempat saya singgung di atas, puisi-puisi Widya Mareta ini banyak dipengaruhi oleh penyair-penyair yang dikaguminya. Tapi nggak terlalu kental rasa pengaruh dari penyair-penyair tersebut. Nah, mungkin nih salah satu kenapa nggak terasa terlalu kental itu karena isi puisinya Widya Mareta ini kental dengan tema-tema yang dekat dengan perempuan. Jadi Widya Mareta ini memasukkan pengalaman empirik sebagai perempuan dalam puisi-puisinya seperti pengalaman haid, membicarakan lipstik, domestikasi, tuntutan konstruksi sosial masyarakat terhadap perempuan. Dan ini yang membuat puisi-puisi Widya Mareta menemukan bentuk dan rasanya sendiri. Nah, salah satu puisi favorit saya dalam buku ini adalah Asmarandana. Berikut puisi. Asmarandana. Suatu malam, aku pergi ke tubuh sebuah lipstik dan tidak pernah kembali. Menurut saya puisi pendek ini cukup menghantarkan pemaknaan dalam satu kalimat. Itu tadi hanya satu kalimat ya. Puisinya cuma pendek, cuma 2 baris. Sebagai laki-laki nggak pernah pakai lipstik. Tapi ketika kita meraba-raba pemaknaan dari sebuah puisi itu bisa kayaknya kayak gini. Tapi setidaknya meskipun tidak menemukan pemaknaan, saya mengamini apa yang dikatakan oleh Melanie Budianta dalam pengantarnya di buku ini. Nikmati permainan katanya, keliaran imajinasinya, sensasinya ketika bunyi, rasa, bau, dan sensasi indramu diajak berkelana. Karena menurut saya puisi ini kalau ibarat rumah ya, kalau puisi itu kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan, Asmarandana itu adalah tugu, tetenger kalau orang Jawa bilang. Jadi dia itu sebuah bangunan sederhana,
namun ia terletak di tengah kota. Dan saya rasa Asmarandana ini yang menjadi kayak pinpoint dari tema-tema yang ada di buku puasa puisinya Widya Mareta ini. Kayak tugunya, kayak Jogja terkenal dengan tugunya, Jakarta dengan morasnya. Nah ini, jadi puisi ini adalah representasi utuh dari buku puasa puisi ini. Jadi puisi-puisi ini bisa dirangkum dalam satu puisi di Asmarandana ini. Satu puisi lagi yang aku suka itu adalah seorang anak yang mati setiap hari judul. Di halaman 11 ini menurut saya keren karena nggak sekedar dekat dengan perempuan, tapi bagi saya yang sebagai pekerja karyawan kantoran gitu juga bisa merasakan apa yang tersampaikan di puisi ini. Saya bacakan. Seorang anak yang mati setiap hari. Hari bertunas menjengkal cuaca. Di atas aspal ingatan mengental. Tahun-tahun berlalu tak kenal jadwal. Sebagai produk jalanan yang dibesarkan tanpa hangat susu, aku merentang lengan dari iba ke iba. Saat orang-orang menjajakan khotbah, aku menjual legingan untuk jadi pelengkap jam-jam suntuk di balik kendaraan. Atau sekedar hiasan pada jam makan malam di bawah tenda. Dari lalu lalang pengambil kota berhamburan teriakan. Berbanggalah kaum yang miskin. Mereka bicara dengan Tuhannya lebih sering. Sepenggal lantunan tersaji di antara piring-piring. Juga pada jeda arus mesin dengan deru nyaring. Aroma receh mengepul dari tangan-tangan pasangan muda. Ibu-ibu yang kerap bertarung dengan kenaikan harga atau mahasiswa yang mengepal masa depannya dalam bentuk tanda tanya. Terkadang tak kutemukan apapun dari karyawan yang sapunya tercekik struk pembelian kopi. Pesohor yang duduk manis di belakang kursi kemudi atau gadis-gadis yang selalu cantik matanya sebelum dihamili teknologi. Gemericik logam beradu suara dinamo, nyeri terjahit di ujung tumit, udara berporos, tubuh musim menelannya seperti gerusan kapur. Ketika malam mulai berubah jadi susunan domino, kulepaskan isi rusuk, lalu membawanya ke ambang dapur yang mengantuk. Ambillah sekerat jantung kubu, peredam basah perut yang tak lagi ku mengerti. Bulan mulai kendur di kerai jelaga, bersama malaikat maut yang selalu menukik di atas kepala. Kali itu aku hanya menyadari. Ajal paling sakit adalah saat kau harus selalu bersiap terbangun lagi setiap pagi untuk menekuni sisanya. Itu puisinya cukup panjang, jauh lebih panjang dari puisi yang Asmarandana tadi, tapi ada rasa urban. Jadi nggak semata-mata puisi itu memotret keindahan alam atau apa yang nostalgia gitu, tapi juga hal-hal yang kontemporer seperti teknologi, seperti karyawan. Kita lihat diksi-diksi yang dipilih Widya di sini sangat-sangat urban menurut saya. Nah, sebagai penutup, buku puisi ini menurut saya adalah buku puisi yang oke banget untuk ukuran karya debut, dan aku berharap banget banyak lagi penyair-penyair yang muncul dengan kualitas ya setidaknya setara lah, atau bahkan jauh lebih baik perempuan ataupun laki-laki, penyair laki-laki. Buku ini itu meski puisi-puisi di dalamnya kental dengan tema-tema yang dekat dengan perempuan, tapi cocok juga untuk dibaca laki-laki untuk lebih memahami perempuan dari sudut pandang perempuan.
nggak dari sudut pandang kamu aja yang cowok-cowok, atau mengutip kredo perempuan yang mengakhiri buku ini. Perempuan mereka adalah sihir tanpa satu lafalan mantra. Dan sekian pengalaman membaca puasa puisi karya Widya Mareta yang saya bagikan di segmen Baca Kepo Buku. Dari studio Coba Baca, Andreas Nova undur diri. Sampai jumpa, sehat-sehat semuanya. Teman-teman, itu tadi Baca Kepo Buku dari Mas Andreas Nova. Luar biasa sekali. Saya suka sekali puisi-puisinya Widya Mareta ini dan diulas dengan bagus banget, apalagi ada pembacaannya. Tadi bagian terakhir, yang puisi terakhir itu buat saya tuh visual banget, keren banget. Thank you Mas. Saya pasti akan beli bukunya dan akan membacanya kembali. Terima kasih sekali lagi Mas Andreas Nova, ditunggu Bajak Kepo Buku berikutnya.